Amat orang yang diampuni Allah subhanahu wa ta'ala dosanya, ada 5 tanda. Orang ini dapat maghfirah, ampunan Allah. Yang pertama tandanya itu ayyudawimat taubah. Orang itu selalu mengekali. Surat Al-Fat ini sebagaimana surat-surat Al-Quran yang lain memberikan petunjuk, hidayah dan arahan kepada kita. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fat ini pada ayat yang ke-14, walillahi mulkus samawati wal ard yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wa kana Allahu ghafurar rahimah. Artinya bagi Allah kerajaan langit dan bumi, ampun Allah. Yaghfiru liman yasha, Allah mengampuni orang-orang yang Dia kehendaki. Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha, dan Allah mengazab orang-orang yang Dia kehendaki. Wa kana Allah ghafurur rahimah, dan adalah Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Para muhibbin rahimakumullah, di sini ada 2 yang dapat kita ambil. Pertama, bahwa Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Yang kedua, Allah menyiksa orang-orang yang Dia kehendaki. Apakah kita ini termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah, ataukah kita tergolong orang-orang yang disiksa oleh Allah? Nah, oleh karena itu para ulama membikin satu atau beberapa alamat-alamat, tanda-tanda siapa-siapa gerangan orang yang dapat ampunan Allah, siapa-siapa orang yang dapat siksaan Allah, agar manusia bisa mengetahui dirinya, bisa menilai dirinya. Bila mana tergolong orang yang diampuni Allah, itu merupakan nikmat yang wajib disyukuri. Dan bila mana sekarang ini kita tergolong orang atau calon orang yang disiksa Allah, kita bisa berusaha untuk pindah, jangan sampai termasuk terus menerus dalam golongan itu. Nah, mereka mengatakan bahwa alamat orang yang diampuni Allah subhanahu wa ta'ala dosanya ada 5 tanda. Orang ini dapat maghfirah, ampunan Allah. Yang pertama tandanya itu ayyudawimat taubah. Orang itu selalu mengekali tobat. Orangnya selalu bertobat kepada Allah. Berapa kali tobatnya tergantung, terserah kita. Pokoknya tobat kepada Allah itu merupakan sesuatu pekerjaan yang wajib kita jalani. Pekerjaan yang wajib kita kerjakan setiap hari, agar kita tergolong dalam orang-orang yang dapat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pun memberi contoh, inni la atubu ilallah fil yaum 70 marrah, rawahu Nasa'i. Sesungguhnya aku tobat kepada Allah dalam sehari 70 kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tobat itu intinya adalah menyesali. Kenapa menyesali? Karena melakukan sesuatu yang menyakitkan, karena telah melakukan sesuatu yang membahayakan diri.
Jadi sebelum kita menyesali, kita mesti tahu bahwa dosa yang kita lakukan itu adalah membahayakan diri kita, menyengsarakan diri kita, lalu kita menyesal. Nah, itu intinya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, innal abda la yuznibu fa idza dzakarahu ahzanahu fa idza nazarallahu ilaihi annahu ahzana wa falalahu, akhrajahu Abu Nuaim bil Hilyah. Kata Rasulullah, seseorang hamba dia berbuat dosa, baik dosa besar kah, dosa kecil kah, pokoknya seorang hamba ini berbuat dosa. Apabila dia ingat dengan dosa itu, dia sedih. Ingat lawan dosa, sedih. Ingat lawan dosa, sedih. Maka tatkala Allah memandang kepada itu hamba bahwa dia sedih karena dosanya yang telah lalu, ghafaralahu, Allah ampuni bagi dia. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa kata Rasulullah, ada dosa yang membawa seorang hamba ke surga. Ada dosa yang membawa hamba ke dalam surga. Sahabat bertanya, bagaimana yang demikian wahai Rasulullah? Dia berbuat dosa, kata Rasulullah, kemudian dia sakit hati, kemudian dia menyesal, kemudian dia sedih. Ingat dosa, dia sedih. Ingat dosa, dia sedih. Ingat dosa, dia sedih. Setiap kali dia sedih, dia akan dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali dia sedih, dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tanda orang yang mendapat ampunan Allah itu adalah, pertama, dia mengekali tobat. Tidak pernah hilang dosa-dosa yang telah lalu dalam ingatannya. Dia ingat dulu pernah melakukan dosa ini, melakukan dosa itu, dosa macam-macam. Ingat, sedih, ingat, sedih. Yang kedua, tandanya orang yang mendapat ampunan Allah, ayyu khalita bis salihin, bahwa orang itu suka berkumpul dengan orang-orang salihin. Tandanya orang nang diampuni Allah dosa-dosanya itu katuju bakawan, katuju bakumpul, katuju bagabung dengan orang-orang salihin. Yang ketiga tandanya, ayyuqbila 'ala ta'ah, bahwa dia selalu berhadap atas taat kepada Allah. Orang ini selalu rajin untuk ibadah kepada Allah, selalu tidak mendapat halangan dan rintangan untuk melakukan taat. Ini tanda orang sukses, tanda orang yang diampuni Allah. Ibadah apapun yang hendak dia lakukan selalu mulus, selalu kada rintangan dan halangan. Ada orang bila hendak beribadah ada halangan, hendak memperbuat ini ada halangan, sehingga kada terlaksana ibadahnya. Nah, kalau kita demikian, kita waspada dengan diri kita. Jangan-jangan kita kada tergolong orang yang dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini hendak bangun kayaknya pukul 3 nah, sembahyang tahajud. Pukul 3 tak bangun. Malam ini hendak bangun pukul 4. Bangun pas pukul 6. Malam esok kayak itu pulang, malam esok kayak itu pulang. Alarm 2 biji diandak ya tuh ada bangun. Nah, bila kita macam itu, kita waspada. Sako tagulong orang nang kada termasuk dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Orang yang tergolong dalam ampunan Allah selalu sukses, selalu mudah, selalu terlaksana ibadah yang dia rencanakan, ibadah yang dia inginkan. Yang keempat, ayyadhaba farahud dunya biqalbi, bahwa hilang kegembiraan dunia di hatinya. Hilang kegembiraan dunia di hatinya. Contohnya, kalau kita datang duit untung usaha kita 1 juta rupiah,
dapat duit keuntungan 1 juta. Suka kita, gembira kita karena duit dapat 1 juta. Nah, bila kita macam itu membahayakan kita. Dapat anugerah dunia, dapat nikmat dunia, kita gembira. Ingat situ aja, itu membahayakan kita. Yang selamat macam apa? Kalau kita dapat anugerah dunia, dapat duit 1 juta, kita gembira bahwa ini adalah nikmat Allah, dan ini akan kugunakan untuk kebaikan, untuk hal-hal yang diridai Allah. Dengan duit 1 juta ini aku senang. Kenapa? Karena aku bisa mengungkusi ini, bisa membantu itu, bisa sagan itu, sagan kebaikan macam-macam. Nah, itu kada termasuk gembira dengan dunia. Itu artinya gembira dengan akhirat. Yang kelima, ayyathiqa bidamanillah fir rizq, bahwa dia percaya dengan jaminan Allah dalam rezeki. Dia sangat yakin, dia sangat kuat yakinnya bahwa selama dia masih hidup, dia masih akan dapat rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sangat yakin selama dia masih hidup, dimanapun dia berada, pasti ada rezeki Allah untuknya. Nah, bila 5 itu ada dalam diri kita, kita syukur kepada Allah. Berarti kita ini termasuk di dalam orang yang yaghfiru liman yasha, yang mengampuni Allah bagi orang-orang yang dia kehendaki. Pertama, selalu tobat kepada Allah. Dalam sehari semalaman kada pernah kosong wiridnya, amaliyahnya daripada tobat, daripada mengenang dosa dan kejahatannya dan sedih atasnya. Yang kedua, dia selalu berkumpul orang-orang yang saleh. Yang ketiga, dia selalu mudah, selalu sukses, selalu terlaksana taat ibadah kepada Allah. Yang keempat, bahwa dia tidak ada senang dengan dunia, kecuali dunia itu membawa kepada kebaikan akhirat. Nah, yang kelima, bahwa dia sangat yakin dengan Allah, bahwa Allah memberi dia rezeki selama dia masih hidup di alam dunia ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kemudian lagi, wa yu'adzibu may yasha, Allah mengazab akan orang-orang yang dia kehendaki. Apa alamatnya orang yang bakal menerima azab Allah? Ayyusawwifat taubah. Pertama, dia menunda-nunda tobat. Menunda-nunda tobat. Dulu pernah melakukan zina, dulu pernah melakukan riba, dulu pernah melakukan judi, dulu pernah minum mabukan, dulu pernah macam-macam maksiat. Apabila tobat, kaina tobatnya. Termasuk di sini adalah orang-orang yang bila ingat maksiat yang pernah dia lakukan, dia senang, dia gembira. Termasuk dalam taswifut taubah. Keingatan dahulu minum arak 30 tahun yang telah lalu. Keingatan asa rami, asa nyaman, kada ada rasa sedih. Nah, ini tergulung ini. Di zaman Bani Israel ada seorang pemuda, seorang laki-laki yang telah bertahun-tahun tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertahun-tahun dia tobat kepada Allah, tapi dia merasa tobatnya itu kada diterima oleh Allah. Lalu seorang laki-laki itu datang kepada Nabi waktu itu, wahai Nabiullah, tolong tanyakan kepada Allah, kenapa Allah belum menerima tobatku padahal aku bertahun-tahun tobat kepada Allah. Allah mewahyukan kepada Nabi itu, kata Allah, andai kata seluruh dunia memintakan ampun kepada dia, tetap kada aku ampuni dosanya. Kenapa wahai Tuhanku, kata Nabi itu. Allah menjawab, karena dia setiap kali ingat dosanya dia senang. Setiap kali ingat dosanya dia gembira.
Apabila tobatnya, kan tobat itu orang menyesal artinya. Setiap menyesal itu kadang mau gembira. Keingatan yang rami-rami dahulu, keingatan senang. Mengatakan dosa bahari, senang. Nah, ini orang alamat diazab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dosa nang satu menimbulkan beratus-ratus dosa selanjutnya. Orang menang permainan, wah senang, dapat dosanya. Malam esok kita duduk sorangan, keingatan menang permainan asrami, menang permainan dapat dosa pulang. Bulan kaina ingat pulang, menang permainan dahulu, asrami pulang dapat dosa pulang. Jadi kada kawat tobat orang seperti ini. Nah, ayyusawwifat taubah, bahwa dia menunda-nunda tobat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna aktsara syahi ahli nar minat taswib, bahwasanya kebanyakan jeritan ahli neraka itu akibat mereka menunda-nunda tobat. Kaina mati kada sempat tobat. Itulah yang paling banyak menyebabkan teriakan penghuni neraka. Alamat orang yang diazab Allah, pertama, suka menunda tobat, suka menunda memperbaiki diri. Yang kedua, ayyukhalita bil asrar, dia suka bergabung orang-orang jahat. Suka berkumpul-kumpul orang permainan, suka berkumpul-kumpul orang berbuat maksiat. Musik ada umpat menonton orang maksiat, melihat orang maksiat. Nah, ini alamat juga, alamat bakal mendapat siksa Allah. Sebagian orang salih mengatakan, man sahibal akhyar ja'alahullah minal akhyar wa in kana minal asrar, wa man sahibal asrar ja'alahullah minal asrar wa in kana minal akhyar. Artinya siapa bakawan orang-orang yang baik, maka nantinya Allah jadikan dia orang baik walaupun dia orang yang jahat. Orang ini jahat tapi suka datang kepada orang saleh, suka datang kepada orang nang baik, suka bakawan lawan orang nang baik-baik, pasti Allah akan jadikan dia orang yang baik. Wa man sahibal asrar ja'alahu Allah minal asrar wa in kana minal akhyar. Siapa yang suka bakawan orang jahat, Allah jadikan dia orang jahat walaupun dia orang baik. Penuntut ilmu, ahli ibadah, melihat orang badum singgah duduk, lihat orang beribun singgah melihat, lihat orang permainan umpat melihat. Akhirnya orang ini dijadikan Allah jahat. Wa man sahibal asrar ja'alahu Allah minal asrar wa in kana minal akhyar. Yang ketiga, ayyak salapit ta'ah, malas dalam taat. Malas dalam taat. Awak kada garing, kesibukan kadada, waktunya kosong. Ya tuh kada kawainya berbuat taat kepada Allah, malas. Nah, ini alamat orang yang akan diazab Allah. Yang keempat, ayyakuna parahuhu bid dunya, bahwa adalah gembiranya orang ini dengan dunia. Ini diberi ilmu enggak ada gembira, hendak amalan enggak ada gembira, hendak wiritan yang baik enggak ada gembira, hendak duit nambah ambungan masukannya. Nah, ini orang gembiranya dengan dunia, alamat juga. Yang kelima, ayyastagila birrizq wa yansar razik, dia selalu sibuk dengan rezeki tetapi dia lupa kepada yang memberi rezeki, Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat-lihat dalam diri kita. Nah, mana nang lima tuh ada, bila kalimanya pol berarti. Satu, suka menunda tobat.
Dua, ketujuh bakawan orang nang jahat-jahat. Yang ketiga, malas berbuat taat. Yang keempat, yang bisa menyenangkan hatinya hanyalah dunia. Yang kelima, dia sibuk urusan rezeki dan lupa kepada yang memberi rezeki, Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimasukkan Allah Subhanahu wa taala dalam golongan orang-orang yang mendapat ampunannya.